Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberi kita begitu banyak nikmat, memungkinkan kita untuk melaksanakan salat Jumat di tempat ibadah yang mulia ini. Marilah kita terus mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi petunjuk bagi kita menuju kehidupan yang penuh cahaya dan jelas, yaitu agama Islam yang sempurna. Semoga kita senantiasa mencintai beliau dan mengirimkan salawat kepada beliau, sehingga kita dikenal sebagai umatnya dan menerima syafaat di hari kiamat. Amin. Hadirin yang mulia, dalam sidang Jumat, sebagai khotib kami mengajak semua hadirin termasuk diri kami sendiri untuk terus berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita agar tetap teguh dalam iman dan takwa kepadanya. Amin. Hadirin yang dihormati, dalam sidang Jumat, Allah yang Maha Adil memperlakukan setiap hambanya dengan adil. Tidak ada sedikit pun kezaliman darinya terhadap mereka. Setiap amal perbuatan manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Allah menegaskan hal ini dalam banyak firman-Nya, seperti yang dikemukakan dalam beberapa ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 132. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kelak pada hari kiamat, jin dan manusia akan diberi balasan sesuai dengan amal mereka. Orang-orang yang mentaati Allah akan ditempatkan di surga, dan yang durhaka akan disiksa di neraka. Ayat ini juga menjelaskan bahwa pahala yang Allah siapkan juga bertingkat-tingkat sesuai dengan amal ketaatan yang dikerjakan. Dalam ayat lainnya, Allah juga menyebutkan tentang hal senada. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hum darajatu indallah, Allahu basirum bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Ali Imran ayat 163. Setiap individu memiliki keinginan dan kepribadian yang mengarah pada keinginan menjadi mutlak kebaikan, menjadi yang istimewa, dan juga ingin meraih kemenangan, terutama dalam hal-hal baik. Namun mencapai hal tersebut tidaklah terjadi secara instan, melainkan memerlukan usaha yang gigih dan maksimal. Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengarah ke arah tersebut melalui dorongan berlomba seperti yang diinginkan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi uiddatil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 191. Ayat tersebut menganjurkan umat Islam untuk berlomba menjadi yang terbaik dalam kebaikan apa yang perlu kita lakukan agar mendapat kedudukan dan kehormatan yang tinggi di mata Allah yang Maha Esa. Pertama-tama,
menjadi penolong atau solusi bagi saudaranya. Memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dianggap sangat baik di mata Allah dan manusia. Orang yang memberikan bantuan akan mendapatkan pertolongan dan kebaikan dari Allah dengan setiap kebaikan yang diberikan dilipat gandakan menjadi 10. Bagi siapa yang menolong Allah, Allah pun akan memberikan pertolongannya. Seperti yang beliau sampaikan dalam sabdanya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Ad-Darqutni. Kedua, menjadi ahli tahajud. Salat tahajud termasuk ke dalam ibadah malam atau salat malam. Meski bukan ibadah wajib, ada makna besar beberapa berkah terkait dengan tahajud. Salat tahajud dianggap sebagai bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Afdalus siyami ba'da Ramadan, syahrullahi muharram, wa fadlus salati ba'da fariḍah, salatul lail, rawahu Muslim. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Allah Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Yang ketiga merupakan menjadi sahabat dekat Al-Quran. Kesadaran akan keunggulan Al-Quran sebagai bacaan utama umat muslim, Al-Quran sebagai panduan dalam menjalani kehidupan, dan Al-Quran juga sebagai wahyu Allah yang kaya makna dan penuh inspirasi bagi umat Islam. Oleh karena itu, wajar jika kita menginginkan menjadi individu yang baik, hidup dengan ketenangan dan penuh inspirasi, dengan menjalankan hubungan dengan akrab dengan Al-Quran, selalu berada bersama Al-Quran, membacanya, mencari inspirasi melalui Al-Quran, serta memperoleh pertolongan dari Al-Quran, baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1337. Yang keempat yaitu menjadi orang berilmu. Untuk menjadi seorang yang berpetualang, tentunya diperlukan proses pembelajaran yang baik dan tekun, serta restu dari orang tua dan guru. Terdapat berbagai cara dan metode yang dapat dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan manfaat. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap individu yang mampu sebagai muslim. Bahkan ayat pertama yang diturunkan juga mengandung perintah untuk membaca atau belajar, pentingnya proses belajar dari awal hingga akhir sangat ditekankan. Sebagaimana firman-Nya, Yarfa'ullahu allazi amanu minkum wallazina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu dengan beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadilah ayat 111. Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga kita selalu bisa juara dalam kebaikan, mendapat ampunan, dan memiliki derajat yang tinggi dan dekat dengan Allah. Amin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yutimmu shalihat wa fi fadlihi tanazzalu khairat wal barakatuh wa bi tawfiqihi tahaqqaqul maqasid wa ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت فيه راحة لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وبه يعظكم ويذكر الله أكبر